Kami beri nama Flavor. Di sini dapat input nama bumbu kering akan dikirim kereta melalui motor driver kepada servo yang ada di atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MP, open your mind and get inspired. Salam kenal semua, nama saya Citra, siswi kelas 11 MA Pembangunan Jakarta. Nah sahabat MP, hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menginspiratif, yaitu terkait prestasi yang diraih oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Pembangunan Syarif Hidayatullah Jakarta yang dikenal dengan berbasis risetnya. Nah, pada podcast kali ini saya nggak akan sendirian nih, tapi ditemani dengan beberapa tamu spesial, yaitu ada 2 siswa berprestasi meraih emas tingkat nasional dalam bidang matematika, sains, teknologi, dan lingkungan. Siapa lagi kalau bukan Kak Raka dan Kak Rofi dari kelas 11 nia. Nah, selain ada Kak Raka dan juga Kak Rofi, kita ada mentor yang sangat luar biasa nih, yang selalu membimbing mereka menuju prestasi, yaitu ada Bapak Asep. Assalamualaikum. Nah, selamat datang ya Pak Asep, Kak Raka, dan juga Kak Rofi di podcast bersama siswa berprestasi Madrasah Pembangunan. Terima kasih nih atas kesediaannya untuk hadir di sini hari ini. Sebelumnya perkenalkan kembali nih, saya Citra dari kelas 11 MA Pembangunan Jakarta. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, alangkah baiknya menanyakan kabar terlebih dahulu kali ya. Dari Pak Asep, bagaimana nih Kak Pak Asep kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali Bapak. Madrasah ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Bagaimana kalau dengan Kak Raka juga Kak Rofi kabarnya? Wah, alhamdulillah, biasa aja. Iya. Jangan ikut. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali mendengar kabar baik dari Pak Asep, Kak Raka juga Kak Rofi. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam inti pembicaraan kali ya Pak. Jadi di sini aku akan bertanya beberapa hal terkait prestasi yang sudah diraih oleh Kak Raka juga Kak Rofi ini. Nah, terkait meraih emas di tingkat nasional di bidang MSTL, kira-kira perlombaan itu siapa sih Kak penyelenggaranya, terus pesertanya juga siapa, dan sebenarnya perlombaan apa sih itu intinya? Terus tahapannya juga ada apa aja? Mungkin bisa ceritakan kepada sahabat-sahabat MP di sini. Jadi lomba yang kami ikuti ini, yang kami menangi ini namanya kreasi, yaitu kompetisi riset dan inovasi siswa Indonesia. Itu merupakan salah satu lomba penelitian ya, di mana siswa-siswa harus meneliti terus bikin jurnal sendiri yang tingkatnya nasional udah kreasi ini. Nah di kreasi ini juga dibagi 2, yang tadi disebut MSTL sama ESHK. Yang MSTL ini buat yang sainsnya, terus yang ESHK ini buat yang sosial-sosialnya lah. Nah, kita masuk ke kategori MSTL karena riset kita merupakan robotik juga ya. Nah itu jadi masuk ke dalam sains. Ya, jadi memang sebenarnya untuk kompetisi yang kemarin diikutin sama Rofi sama Raka itu namanya kreasi. Jadi kreasi itu kompetisi riset inovasi siswa Indonesia. Itu memang sebenarnya kompetisinya kompetisi riset tingkat nasional. Dan sebenarnya pesertanya itu nggak cuma dari SMA aja sebenarnya. Jadi ada SMP, ada SMA. Jadi kalau misalnya di Madrasah Pembangunan kan mungkin ada aliyahnya, ada MTS-nya juga sebenarnya bisa ikutan tuh karena diselenggarakan setiap tahun ya. Nah, jadi di kreasi itu penyelenggaranya itu ada ABAK Academy. Dari kreasi itu sebenarnya ada dua bidang yang dilombakan. Tadi untuk yang dengan kata Raka itu untuk yang IPA itu MSTL itu sebenarnya matematika, sains, teknologi dan lingkungan. Teknologi dan lingkungan. Nah, satu lagi itu bidang jadi kalau misalnya ada yang suka meneliti kesosialan, keagamaan itu singkatnya ESHK atau ilmu sosial, humaniora dan keagamaan. Jadi itu siswanya pesertanya senasional tuh dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan alhamdulillah kemarin kan dari timnya Raka dan juga Rofi bisa tembus sampai final dan alhamdulillah dapat gold medal. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ini ya. Jadi kesimpulannya mengikuti lomba bernama kreasi yang
diselenggarakan oleh ABAK Academy, Ya. yang dimana itu tingkat nasional bisa diikuti oleh jenjang SMA maupun SMP. Terus ada 2 kategori, yaitu ada yang untuk sains, ada juga yang untuk sosial gitu ya. Tapi sebenarnya dibuat sebelum ke arah sana kan memang dari Rofi dan juga Raka itu kan juara apa namanya dapat medali. Tapi ada, seperti yang tadi bilang ada tahapan-tahapannya. Mungkin bisa diceritain mungkin dari Betul, Rofi tuh. gimana tahapan-tahapannya Bagaimana terus nih ya, jadi tahapan-tahapannya? finalis gimana sampai jadi juara tuh. Bisa diceritakan pengalamannya nih kepada sahabat-sahabat MP. Awalnya habis daftar gitu kan dapat info dari Pak Asep ya, harus bikin proposal gitu-gitu. Nah, itu sebelum itu ternyata dadakan ngasih tahu ada pelatihan ya, Pak. Kayak 2 minggu ya, weekend doang ya, Pak. Jadi 2 minggu sebelum ada deadline, jadi kan tahapannya itu sebelum apa untuk ikut lomba sana itu ada tahapnya seleksi proposal dulu. Sebenarnya kemarin itu dari Madrasah Pembangunan kita ngirim ada 8 tim yang ikut gitu. Nah sebelum ke deadline pengumpulan proposal ada apa tadi? Pelatihan dulu ya. Jadi tim-timnya ini dikumpulin 8 tim itu terus didatangin lah narasumber dari luar. Terus ditanyain tuh satu-satu dari judulnya dulu, terus isi-isinya mau dibuat apa. Nah, habis itu udah selesai pelatihan, kita suruh terusin sendiri apa proposalnya. Nah, itu barulah dikirim, nanti dipilih berapa persen? 50% gitu. Ya. Kira-kira. 50% dari seluruh total yang daftar. Nah, alhamdulillah dari sekolah kita lolos babak penyisihan itu ada 7 tim. Dari 8 tim ya, 8 tim ngirim proposal, 7 tim lolos proposalnya untuk dilaksanain tuh apa namanya risetnya. Masya Allah. Terus lanjut. Di situ kan kita udah kelar ya, itu bikin proposal udah masuk juga. Habis itu kita langsung ke tahap seleksi semifinal ya, Pak. Itu tuh berapa persen, Pak? Ya itu kan semifinal itu lagi ngerjain itunya kan, ngerjain laporan Iya. penelitiannya. Iya. Gitu. Itu berapa ya? 40 ya, Pak? 40 terbaik ya? Oh iya 40 tim terbaik. Kalau yang dari proposal kan lanjut semifinal. Nah, di semifinal ini nanti lanjut finalnya itu cuma dipilih 40 tim, tapi di semifinalnya ini kita lumayan panjang sih prosesnya. Karena dari kreasinya sendiri ada pelatihan yang harus Pelatihan di pemainnya. setiap minggu ya. Betul. Ya, jadi emang tahapan itu panjang banget sebelum ke final. Jadi di dalam tahap apa? Tahap mereka lagi nyusun proposal ya, pengambilan data itu setiap pekannya dari kreasi itu ada ininya mentoring Zoom-nya setiap minggunya tuh. Jadi buat ditanya perkembangannya udah sampai mana. Itu kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan itu ada mentoring dari ABAK Academy kreasi. Terus kita sekaligus menyusun data dan segala macamnya. Dan nanti kan dikirim laporan akhirnya baru diseleksi sampai ke tahap finalnya tadi tuh. Kebetulan dari Madrasah Pembangunan ada 7 tim yang ikut. Alhamdulillah di 7 tim itu yang diterima laporannya bisa masuk ke final itu ada 3 tim. Oh, Masya Allah. Termasuk nih Rofi dan juga Raka. Masya Allah. Nah, di final ini di final ini yang lumayan ngetes mental lah. Karena kita harus berhadapan dengan juri yang merupakan ahli riset dari BRIN, terus juga bikin video, terus juga harus berhadapan dengan orang-orang yang nggak tahu apa-apa, jadi kita jaga stand terus jelasin ke orang yang emang awam banget. Ya pokoknya panjang ya ininya ya, panjang banget ininya step-stepnya. Kurang lebih dari bulan Juli sampai finalnya bulan November. Juli sampai November ya. Oke, jadi tahapannya itu sangat panjang sekali nih sahabat MP, dari mulai tim MA mengirimkan 8 tim dengan menseleksi proposal terlebih dahulu, kemudian ada pelatihan narsum juga dari Madrasah Aliyah, kemudian habis itu yang lolos itu ada 50%-an, lolos babak penyisihan, sekitar ada 7 tim dari tim MA. Nah, terus dilanjut ada semifinal, yaitu mengerjakan laporan, dan dari ABAK Akademik juga memberikan mentoring nih kepada tim-tim yang lolos semifinal. Panjang juga prosesnya, sekitar 2 bulanan. Lalu tim MA berhasil lolos ke babak final, yaitu ada sekitar 3 tim dan salah satunya adalah tim Karaka dan juga Karofin. Lalu di sana prosesnya panjang juga, membuat video, lalu ada expo menjelaskan pameran-pameran yang kalian angkat gitu ya. Gitu. Dari Juli sampai November ya? Iya, dari Juli sampai November, Masya Allah. dari mulai penyisihan proposal sampai finalnya itu November. Masya Allah, cukup panjang sekali. Nah,
Kira-kira ada strategi khusus nggak nih untuk memenangkan lomba kreasi ini? Bisa diceritakan kepada sahabat MP. Waduh. Boleh, boleh. Strateginya sih ya, pertama alhamdulillah udah dapet persetujuan dari sekolah ya, jadi dapat dispen 3 bulan ya. Masya Allah. Cukup panjang juga itu. Kesenangan. Jadi dispen bulan pertama tuh kita pelatihan awal dulu kan ya Pak ya. Itu kita fokus ke belajar gimana bikinnya, terus kenapa harus Tapi bagaimana. pas lagi pelatihan itu pas lagi ini, lagi libur. Iya, Jadi yang lain, Potong ya. yang lain apa anak-anak pada libur, Iya kita masih. pada masih Iya. ikut pelatihan. Aduh. Itu yang penting fokus konsisten aja sih di penelitiannya. Kayak sehari seenggaknya 2 jam fokus ya, fokus yang beneran fokus ke riset yang mau kita lombain gitu. Gitu. Karena fokus ini juga sebetulnya lomba riset dari awal sampai akhir pengerjaan itu kalau saya lihat-lihat banyak banget yang dirubah, apalagi habis nanya-nanya ke pelatih yang di Aba Academy ya, itu berubah total lah, kayak peletakannya, terus cara menulisnya itu. Kan juga ininya apa penulisannya juga kan sesuai template ya. Gitu. Jadi Mas sebenarnya kalau dari sekolah sendiri Madrasah Alia Pembangunan itu strateginya sendiri. Jadi kan memang ini kan dari Rofi dan Raka itu sebenarnya kita memilih kenapa sih Rofi dan apa namanya Raka bisa kepilih untuk mengikuti lomba riset gitu. Jadi sebenarnya kan yang sudah kita ketahui bahwa Madrasah Alia Pembangunan itu kan madrasah riset ya. Dan setiap peserta didiknya khususnya ketika masuk ke kelas 11 itu kan mengerjakan riset, produk riset. Nah, ketika itu ada apa ya? Ada namanya pokoknya diseleksi lah dari anak-anak yang ternyata risetnya bagus. Ini kayaknya cocok nih buat diikutin lomba gitu. Nah, makanya salah satunya punya Rofi dan juga Raka itu risetnya itu bagus kebetulan waktu itu dipilih buat kita ikutin lah ke lomba gitu. Nah, akhirnya dari anak-anak yang tadi kepilih itu, tadi salah satunya kita buat pelatihan, diperdalam lagi. Sebenarnya riset yang udah mereka kerjakan di sekolah perlu bisa dikembangin lagi apa enggak gitu. Jadi memang itu salah satu strategi dari sekolah sih waktu itu. Dan memang kalau untuk sampai tahap menang sendiri sebenarnya baik kita semua sebenarnya nggak ngeduga ya. Iya. Sebenarnya kita nggak ngeduga bisa sampai menang ya. Itu Masya Allah banget Pak. Jadi sebenarnya Sangat luar biasa. strategi khususnya dia pas menjelang lomba itu kita nggak ada. Cuman ya di awal-awalnya pokoknya kita persiapan yang terbaik aja lah gitu. Yang penting yang mereka paham dengan riset yang mereka buat, kemudian juga mendapatkan insight baru karena kan kita menghadirkan narasumbernya dari luar selain dari sekolah. Oke. Jadi kalau buat penyusunan riset di sekolah sama dari Abak Akademik itu agak sedikit berbeda gitu ya? Beda, jauh banget itu. Jauh banget. Oh, Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ayo. Kayak kalau dari sekolah gitu mungkin yang template masih awalnya sama semua lah ya. Tapi pendalaman approach-nya itu kalau di sekolah mungkin masih pakai metode yang masih awam lah ya, masih basic. Tapi kalau di Abang Akademi sendiri tuh udah lebih menjuru ke mirip ke perkuliahan gitu lah metodologinya. terperinci gitu ya? Lebih dalam lagi ya. Itu juga disuruh banyakin angka ya kalau nggak salah. Banyakin variabelnya kalau mau. Bisa cerita dulu kali sebenarnya Aduh, apa nih? apa namanya ininya apa sih penelitiannya apaan sih Oh iya, iya. bicara pengalaman unik ya Iya. tapi biar yang nonton tahu sebenarnya penelitiannya apa yang lagi bisa sampai menang gold medal tuh. Waduh, masih ke judul nggak? Bentar, judul. Lupa dia. Jadi pokoknya ini tuh penelitiannya fokus tentang menjaga rasa yang sama, tapi mempermudah penggunaannya gitu. Kan biasanya kalau jaga yang sama kan harus satu-satu rasa makanan gitu ya. Itu kadang kalau manual kan satu-satu ditimbang satu. Kita udah bikin alat biar sekaligus aja, sekali klik berbagai rasa yang sama udah tersimpan gitu. Pengembangan robot standarisasi takaran bumbu menggunakan teknologi IoT Dan Firebase, dan Firebase berbasis menggunakan teknologi Android berbasis IoT dan Firebase. Iya itu. Karena lombanya udah lama udah lupa lagi judulnya sendiri. Sangat panjang sekali nih judul dari penelitian Karaka sama Jadi itu terkait judulnya. Kira-kira ada pengalaman uniknya nggak nih, Song nih? Kalau di judul sih awalnya mau ngikutin template sekolah, cuman semenjak pelatihan sama Pak Indra waktu itu ya Pak, itu tuh harus ada novelty, kayak suatu kesebaharuan pada penelitian gitu, karena kesebaharuan itu sangat penting pada penelitian karena bisa membantu
berbagai hal yang belum pernah terpikirkan atau yang belum pernah ada gitu ya. Nah, di sini novelty kita juga nama robot itu sendiri sebetulnya novelty ya. Iya bisa. Dari kita mikir-mikir Flavor Fuse, yaitu Flavor rasa, bukan Rasya. Rasya. Rasa. Dan juga Fuse ini dari kata fusion, jadi memix. Jadi Menyatupadukan. menyatupadukan rasa. Jadi robot ini adalah robot untuk menyatupadukan rasa secara otomatis menggunakan IoT dari jarak jauh agar bisa masak tapi sama semua rasanya. Iya. Pengalaman unik itu bisa diceritain dari sebelum lomba gitu ya, sebelum Iya. final atau bahkan pas lagi final juga kan banyak. Jadi ya. jadi gini nih, salah satu yang unik di awal tuh ya, pas masih bikin proposal, saya nggak tahu kalau ternyata ada anak IPS juga yang ikut, terutama Mesal dan Danes. Itu saya nggak pernah expect. Ketua OSIS ya. Iya, orang kayak gitu bisa ikut gitu. Anak OSIS sekarang yang MA kemauan harus ikut juga. OSIS ikut ya, OSIS ya, OSIS ikut ya. OSIS kan, OSIS kan. Ketua OSISnya ini. Harus ikut ya. Terus. Habis itu ya kita udah ngebangun bareng, akhirnya jalan ya, alhamdulillah berhasil ya. Lolos, tapi sayangnya mereka nggak lolos ya yang IPS itu. Maaf ya. Dan ya kita fokus akhirnya lanjut ya setiap minggu ya kita Zoom meeting dulu ya Pak ya. Terus yang paling parah nih dia susah banget ikut Zoom ya Pak. Ada kendala kah atau gimana? Enggak. Hatinya aja yang kendala dia. Enggak. Makanya tadi Ropi bilang kan kita harus mencari partner yang kita tahu itu karakternya. Nah karena dia udah tahu karakternya Rana gitu ya. Jadi saya sendiri nih harus rajin banget gitu. Dia di telepon. Klarifikasi. Iya, dia sendiri nggak Saya di beres. tengah-tengah lomba kreasi juga ada lomba robotik lagi. Jadi setelah saya membuat saya lupa karena udah ada lomba Jadi sebelumnya juga. jadi kan. dia pakai lomba buat kabur dari lomba gitu loh. Jadi harus diperhatikan lagi mungkin ya soal manage Waktunya. betul. Harus balance antara kedua itu ya. Waduh. Oke, nah itu pada saat tahapan persiapan nih, kira-kira pada semifinal ataupun final pas presentasi kepada juri-juri, kira-kira ada pengalaman uniknya nggak nih? Nah, Saya- final sebetulnya paling banyak pengalaman unik ya Iya. dari pertama kita datang itu langsung kita nggak tahu kalau kita tuh bakal dikelompokkan dengan kelompok lain. Iya itu juga salah satu ya. Tapi sebelum itu ada lagi Ra. Bukan nggak tahu, kamu aja nggak ngirim Enggak. Zoom. Ini problematik ini. Kasih tahu kayak dikelompokin beda-beda. Jadi Lu tahu? tahu, Bohong. tahu, Bohong. Bohong. sumpah tahu. Nah jadi juga di final ini ya, unik yang lain tuh sebelum kita berangkat ke tempat lombanya juga, kayak dikasih waktu 2 minggu kan ya sebelum ke sana itu, ternyata baru banget dikasih tahu harus bikin poster, ya kan. Habis itu bikin video juga, itu tuh yang paling kaget ya. Tapi ini posternya yang buat di expo ya. Nah sama juga buat poster, buat PPT juga ya Rak ya. PPT-nya harus yang berjenis khusus gitu ya katanya. Itu tuh agak susah karena dia sendiri nggak bisa di hal-hal kayak gitu. Jadi semua saya megang gitu. Jadi keren Rak, sumpah berguna banget lo Rak. Presentasinya harus 5 menit ya. Iya itu Itu juga. paling parah sih presentasi 5 menit. Itu Dari 5 bab harus pokoknya disamai presentasi 5 menit. Gimana caranya tuh? Wah itu beneran. Makanya sampai kan kita kemarin benar-benar tadi 2 minggu itu harus nyiapin video, harus latihan presentasi 5 menit buat PowerPoint, gimana PowerPoint itu supaya bisa disajikan dalam 5 menit gitu kan. Kemudian posternya sampai akhirnya pas lagi kita buat presentasi kan latihan berkali-kali ya. Iya itu, waduh. Setelah di internal kita presentasi di hadapan anak-anak Anak-anak kir ya. terus presentasi di hadapan dewan guru di ruang guru supaya kita tahu kira-kira nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa nih pas lagi final nanti nih gitu. Pokoknya itu pengalaman yang unik sih gitu ya. Ya tentunya pasti dari Rofi dan Raka juga itu hal yang baru kan ya. Waduh, terutama bikin videonya nih Pak. Buat videonya Kalau buat bikin video kelompok sendiri sama. lagi ngantuk-ngantuk kayak Oh gitu iya videonya. itu. Kelompok saya bisa sama. bisa dilihat di YouTube ada ya. Oh kelihatan banget itu. Nah, channel apa ini ya? Aduh. Apakah ini jadi apa? Jadi kalau kelompok saya sama Raka tuh udah aman lah video ya. Cuman saya ternyata harus ngebantu kelompok yang lain lagi nih karena ternyata ada yang
perlu bantuan juga gitu kan, jadi kita bantu. Kita asas kepedulian Iya. gitu ya. Jadi saling walaupun- membantu. Walaupun kita saling nanti di final saling antar kelompok, tapi kan karena kita membawa nama madrasah pembangunan, Waduh. jadi Rofi membantu tim yang lain juga buat bikin video-videonya. Jadi saling bekerja sama gitu Saling ya. harus bantu banget. Wah, Paling parahnya juga ngedit sampai jam setengah 12 di komputer sekolah. Masya Keren Allah. banget itu. Saya bantu nyemangatin. Bantu doa. Iya. Gitu. Oke. Nah, Di finalnya ya, dari finalnya. Ya, hari pertama gimana? Nyampe-nyampe tuh. gimana tuh? Nggak expect seorang dari luar Jawa juga ada sih sebetulnya. Biasanya lomba-lomba kan luar Jawa 1-2 orang dan 2 tim gitulah ya. Tiba-tiba kayak, gimana ke Sumatera ya, itu baik banget. Terutama ya Kalimantan, Sulawesi ya, itu baik banget. Terus juga bukan powerhouse yang jago-jagonya itu mereka. Jawa Timur itu Menang-menang sama Jadi pas lagi datang ke sana itu sebenarnya kita tuh pendatang baru ya. kita tuh newcomer, Pak. Iya, pendatang baru karena kita belum pernah ngikut ajang kayak gitu sama sekali gitu. Kalau sebelumnya kita pernah ngikut ajang lomba karya ilmiah itu universitas dan enggak prosesnya nggak panjang kayak gitu. Terus kita ikut ajang yang ternyata ajangnya nasional, ketemu siswa senasional. Kemudian di sana pun kita ketemu sama siswa-siswa yang sebenarnya udah pengalamannya, udah pernah ikut tahun sebelumnya, udah pernah ikut ajang ini, ajang itu gitu ya. Sempat gimana tuh perasaannya? Aduh, di awal datang tuh juga ngeliat sekolah lain udah kayak mereka kayak lebih ready gitu kan. Menantang Apalagi harus nyiapin stand gitu kan ya. Kayak yang lain udah pada siap banget ya. Iya, bagus-bagus banget. Pada banyak pakai bikin maket segala kan. Kita cuman ada robot sama laptop sama Nyiapin- taplak meja. Nyiapin ini, nyiapin apa namanya? Nyiapin merchandise. belum ada itu. Dokumen gitu ya. Kalau yang datang karena kan nanti ada penilaian stand juga dia ada yang datang penilaian stand nanti produk mereka gimana pas saya presentasi gimana nanti menurut yang datang itu bagus nanti dikasih poin gitu kayak semacam apa namanya Kayak bola poin gitu ya. bola poin gitu nanti dihitung tuh di akhir tuh yang paling banyak dapat bola poinnya dia bisa dikatakan juara favorit gitu jadi emang narik peserta tuh gitu narik ini ya supaya banyak kasih penilaian. Pokoknya luar biasa deh kemarin gitu ya. Apalagi presentasinya. Sabar. Tapi sebelum presentasi juga malam-malam gitu ya kita latihan dulu ya. Latihan malam-malam terus juga ya pokoknya latihan ada data-data yang kita persiapkan kira-kira pertanyaan apa yang bakalan keluar nih gitu Iya, siapa yang itu. ada jawabannya. Udah menduga-duga gitu ya. Dari diduga ternyata gampang ya. Oke. Udah nulis pertanyaan dan jawabannya sekalian. Pas presentasi Nah, gimana tuh? Bisa diceritain tuh. Kenapa Awalnya tuh? kan kita kayak dari antar 3 tim itu kita terakhir era kayak. Iya. Jadi awalnya kita lihat Bagas dulu ya. Bagas dan Alfi itu tuh mereka maju tapi mereka kayak tegang gitu. Tapi pas keluar kayak mereka santai. Dan karena ISAK juga ya dan kita MSTL tuh jadi beda juri, beda penilai. Habis itu si Nifa Madania juga ya. Mereka keluar kayak masih agak tegang gitu. jadi ada 3 tim yang masuk final Rofi, Raka, Niswa, Dania sama Bagas sama Alfi ya. Bagas riset. Bagus lanjut. Ini juga masih agak tegang gitu kan Pak, kita lihat Iswa ya. Habis itu akhirnya giliran saya tuh, saya lagi di tengah-tengah ditanya sama anak Mans 12 Jakarta tuh, tiba-tiba harus pergi, Raka kaget kan, karena dia belum siap ternyata. Jadi selama pagi sebelum di tes presentasi itu, kita nggak ada latihan sama sekali gitu, jadi tegang gitu. Jadi ya, Presentasi di site-nya ya di Royal Palem ini baru pas di depan ruang di depan ruang pengujiannya, pas Ruang tertutup dipanggil ya. iya. Ruang tertutup dan hanya peserta sama juri aja tuh. Iya, jadi cuman modal nunggu waktu ngantri, kita langsung ayo cepetan tektokan gitu kan. Jadi dadakan banget gitu. Akhirnya dipanggil masuk ya kan Rak. Habis itu gimana presentasi Rak? Ya, lumayan lancar lah walaupun ada Alhamdulillah. beberapa yang salah kata. Waduh. Tapi jurinya malah ketawa-tawa aja itu. Iya, tuh. Kan jadi overthinking saya nih. Ini yang unik nih, Karena ngeduga-duganya bakalan banyak pertanyaan yang nggak kita duga atau Iya. sampai bakalan dicecer pertanyaan-pertanyaan spesifik atau bahkan pertanyaan Pertanyaan yang kayak- seputar ininya lah gitu. Iya. Tapi nggak taunya Malah dikasih saran. Iya. Habis ketawa-tawa, nanti ini robotnya ditambahkan ini ya, terus ini ya pengembangannya. Dipatenin nanti ya. Soalnya juga awalnya ngira presentasinya itu bakal sama juri
siapa ya? Kalinda ya Pak ya? Itu tuh, ya Bu Linda. Itu juga soalnya sebelum-sebelumnya ternyata ada guru kita juga Pak Ova itu ikut lomba di itu kan dijuriin sama Bu Linda. Kita kira bakal kayak gitu juga sama kayak sesulit itu, sefokus rigid itu kan. Tapi pas sampai di lokasi ternyata kita dijurinya bukan sama Bu Linda. Jadi alhamdulillah juga gitu. Ya sebenarnya yang paling lucu itu kan karena saya yang nemenin ya namanya setiap peserta ketika masuk ke ruang presentasi. Jadi banyak dari peserta-peserta yang lain itu ketika keluar ada yang wah seneng karena mungkin ada pertanyaan yang bisa mereka jawab gitu ya. Tapi pas lagi saya nungguin si Ropi keluar, Pak gimana sih kok pertanyaannya gini banget, saya ngerasa nggak diuji Pak gitu. Padahal harusnya seneng malah kesel dia. Justru seneng artinya nggak banyak pertanyaan yang ditanya, artinya juri itu menghargai betul, tapi dia malah kesel karena merasa nggak diuji mungkin karena udah persiapannya, Iyalah, Pak. persiapan segala macam, tapi kok ditanya, oh kok gini doang pertanyaannya. Kayak malam loh banyaknya. Saya kira kayak jurinya bakal ngececer saya gitu kan, kayak udah kayak sidangnya satu gitu. Saya beneran sampai nonton tutorialnya Pak. Tapi alhamdulillah Pak, baik banget Pak jurinya Pak. Alhamdulillah. Saking nervousnya sampai saya sendiri yang ke balkon terus manjat tangga toren sendirian. Oke, tuh perjuangannya sangat panjang sekali nih ya sahabat MP. Banyak banget nih pengalaman-pengalaman unik dari Kak Raka maupun Kak Rofi, terutama pada bagian presentasi ya Kak. Yang dimana sudah persiapan secara matang nih sahabat MP dari sebelum-sebelumnya, presentasi di depan teman-teman KIR, kemudian Dewan Guru, dan lain sebagainya. Terus juga menduga-duga nih pertanyaan apa yang akan diberikan oleh juri. Tapi ternyata malah diberikan saran-saran ya kepada robot yang kalian buat. Dipatenin lagi, diseriusin lagi dan sebagainya. Oke, itu terkait pengalaman unik nih sahabat MP. Nah, selanjutnya kakak-kakak kan ini udah kelas 12 nih. Kira-kira masih ada nggak nih prestasi yang ingin dicapai pada saat ini? Gitu. Bisa diceritakan kepada sahabat MP apa yang ingin kalian capai nih saat ini? Prestasi ya, Rak? Mungkin awalnya yang tadi saran dari juri itu ya, lagi mungkin bakal coba buat matenin robotnya biar bisa jadi bilang kalau emang itu robot kita gitu. Mungkin itu. Kalau lomba-lomba saya udah kenyang. Waduh. Mungkin belum kenyang sih ya Rak ya. udah lomba UTBK aja kalau Oke, jadi serius pada UTBK gini ya? Iya, tapi mungkin selanjutnya ya, mungkin insya Allah kalau udah keterima di kampus impian gitu ya. Apa tuh? Waduh, jangan di-spill deh. Iya. Jadi, pokoknya kalau udah masuk kampus, mungkin ya, kita berdua walaupun beda kampus gitu, pasti bakal ada satu momen bakal balik lagi gitu. bisa lah kapan-kapan wakilin Indonesia. Iya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apa Rak? Lawan apa Rak? MIT? Hah? MIT? Lewat. NASA? Lewat. Aduh, boleh. Oke. Nah, itu tadi kan terkait prestasi yang masih ingin kakak-kakak ingin capaikan nih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, nih siapa orang yang berperan pada saat terwujudnya prestasi luar biasa ini Kak? Mungkin dari orang tua kakak, mentor kakak yaitu Bapak Asep, dewan-dewan guru, teman-teman, dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa diceritain nih kepada sahabat-sahabat MP, kira-kira siapa aja orangnya? Ya, terutama ya kepada Pak Asep ya, kasih buat Pak. Kasih Pak. Liverpool menang mulu. Aman Pak. Dipucuk. Waduh. Bagas ya. Rehan, maaf. Bu Nada. Ya, Nada, kasih Bu Nada. Terus juga teman-teman yang udah udah support support, kita, ya. terutama keluarga, orang tua, Kerabat-kerabat juga. ya, dan juga kakak saya ya yang udah bantu buat bikin presentasi. Makasih Kak. Makasih. Terus juga teman-teman dari KIR yang bantu latihan presentasi juga, dan juga Sama responden ya dan para validator dari Win 3 orang itu ya. Terima kasih banget. Masya Allah. Sama teman-teman tim kreasi Oh juga. iya, dan teman-teman tim kreasi kita saling nge-support perjuangan ya. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan kita ya. mensupport satu sama lain ya. Iya. sampai malam terus. Nah, yang terakhir paling spesial nih. Apa Terima tuh? kasih. Kepada Radit. Terima kasih Raditya Zakwan Syafirdi. Terima kasih kesempatan buat kita Menang kreasi. Oh, Radit. oke. Nah, terakhir nih Kak,
Kira-kira apa pesan dan juga tips nih dari Kak Rofi maupun Kak Raka untuk teman-teman madrasah pembangunan yang ingin berprestasi tinggi seperti kakak nih? Yang pasti sih ya harus niat sih, niatnya harus kuat banget ya, harus harus niat dari hati sih, nggak bisa setengah-setengah juga, nggak bisa emang. Habis itu juga fokus yang bener, kayak jangan ke distract, gampang ke distract gitu, sama cari partner yang udah deket gitu, jadi gampang dilihat perlakuannya gitu kayak anak ini nih, gitu. Kalau dari aku mungkin ini ya, mungkin kayak yang tadi Pak Asep bilang bahwa banyak dari tim kreasi yang nggak pede dari awal. Soalnya kalau lomba ini kan kompetisi ya, jadi semua pesertanya nggak bakal pede. Jadi kita yakin aja dulu. Kesempatan yang sama ya. Iya, Iya, semua punya kesempatan yang sama. Kayak waktu itu saya hitung kesempatan menang di atas 30%, ya udahlah, pede aja menang. iya, Jangan jangan menyerah dulu, jangan bilang nggak bisa dulu. iya, jangan pesimis dulu kita. Optimis selalu, menang selalu. Nah, Oke, nah jadi tips dan pesan dari Kak Rofi maupun Kak Raka nih, kita harus niatkan terlebih dahulu nih dari hati kita. Kita kalau misalnya mengerjakan sesuatu, mau itu kompetisi atau tugas tugas dan lain sebagainya, kita harus niatkan dalam hati dulu. Jangan gampang terdistract sama suatu hal, terus fokus, konsisten. Terus juga kalau misalnya berkelompok, itu carilah partner yang memang bisa bekerja sama dengan kalian. Lalu juga harus percaya diri, optimis, dan kurangi rasa pesimis kalian guys, terutama pada saat kompetisi. Nah, luar biasa sekali nih Boleh ceritanya. boleh nambahin nggak? Boleh. Nggak apa-apa ya. Aduh, apa nih Pak? Apa nih Pak? Nggak terkait dengan tadi yang apa namanya prestasi. Jadi sebenarnya kan karena memang tadi ya tim prestasi itu kan tim kreasi itu kan banyak ya. Jadi saya tuh selalu bilang kepada anak-anak yang ikut lomba tim riset itu, terutama yang memang kan karena apa lomba riset itu sebenarnya sangat membosankan ya, sangat membosankan. Bahkan ada di antara mereka ke distract harus ngerjain apa. Nah, saya sering kali bilang ke mereka, itu saya selalu ingat dengan pepatah Bugis nih buat yang lagi nonton gitu ya. Pepatah orang Bugis itu, pepatahnya gini-gini, ku aleami kalangan natualia. Weh, Artinya, lebih baik tenggelam daripada kembali. nah, Jadi kalau kita sudah dalam satu role mengikuti suatu perlombaan misalnya, pantang buat kita kembali. Daripada kita harus kembali, ya udah nyemplung aja sekalian, tenggelam sekalian. Artinya kita udah banyak apa namanya kita korbankan waktu, tenaga dan segala hal macam halnya. Maka ya udah hal yang udah kita korbankan itu ya harus kita optimalkan. Jadi sebenarnya prestasi itu saya sering bilang pada yang ikut lomba itu prestasi itu sebenarnya adalah apa namanya eh, buahnya atau prestasi itu adalah ya buah yang didapatkan dan untuk mendapatkan itu semua ya kita harus berusaha semaksimal mungkin dulu semaksimal mungkin kita kerjakan nanti kalau kita udah kerjakan semaksimal mungkin ya udah hasilnya tinggal tawakal gitu kalau kita dapat juara ya alhamdulillah kalau nggak dapat ya kita dapat pengalaman berharga. iya. selalu berdoa ya Pak. Iya. Jadi kuncinya adalah bertawakal guys. Harus berusaha terlebih dahulu, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hasilnya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak nih kepada Kak Rofi juga Kak Raka atas pengalaman dan cerita yang sangat menginspiratifnya, juga kepada Pak Asep atas pesan-pesannya, motivasinya kepada sahabat MP. Semoga semakin banyak nih sahabat MP yang mengikuti jejak dari Kak Rofi dan juga Kak Raka dalam meraih prestasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hari di sini. Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa terus ikuti podcast Madrasah Pembangunan di kisah inspiratif lainnya. Open your mind and get inspired. Saya Citra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blue School berkarya untuk negeri, meneliti, membangun bangsa.